Ada apa Mbak? Masalah, Miss. Ada apa Mbak? Ya gini, saya kan namanya baru kerja 2 minggu. Habis itu kok tiba-tiba itu saya tuh tidak mau masih dan saya sama saya gitu. Terus kerjaan saya juga bagus, neneknya juga baik sama saya. Oh, enggak taunya setelah saya tanya agensi, keceplosan saya tuh sembahyang kalau siang. Padahal aku enggak keceplosan, kan kebiasaan saya itu di Indonesia sembahyang gitu. Terus gini, besok itu saya keluar dari majikan sini gitu. Nah, tuntutan apa yang saya dapatkan dari majikan sini gitu loh? Hak, bukan tuntutan ya? Hak kamu. Oke. Ya. Oke, sebentar waktu kamu masuk rumah majikan, apakah sudah ada perjanjian bahwa kamu tidak boleh sembahyang atau seperti apa? Tidak ada. Oke. Seharusnya nih, menurut pendapat saya, kalau kamu tiba-tiba dikeluarkan gitu. Aku ya kaget loh, Miss. Oke, berarti kamu mendapatkan gajimu yang 2 minggu plus 1 bulan notis, plus uang perjalanan 100 plus tiket, itu aja. Siap. Gitu, siap Miss. Terima kasih Miss. Karena gini, saya spontan tuh tanya tuh kesalahan saya apa. Pertama saya masuk rumahnya kotor, sekarang bersihin, cuma biarpun rumah lama kan tak bersihin. Sekarang ya rajin, rapi kayak. Samen ek Mbak? Kayaknya tuh mengkilat. Samen ek. Ya, aku kan gini Miss. Ceritanya kemarin tuh juga aku pulang ke Indonesia bawa visa. Nah, majikan saya nggak ngambil aku sudah berjuang di sini 1 bulan nunggu visa, baru pulang ke Indonesia di interminate gitu. Majikan nggak ngambil saya, proses baru lagi 7 bulan di Indonesia baru dapat ini 2 minggu nggak mau ini. Aduh, astagfirullah. Jadi aku proses awal lagi balik ke agent besok itu gitu loh Miss. Emangnya kan sampean bisa bahasa, emangnya nggak nanya dulu boleh sembahyang atau enggak? Duh, gini, yang yang lucu tuh gini, neneknya itu nggak suka sama saya sembahyang, tapi diomong sama temennya dikompori gitu loh. Pertanyaan saya, jawaban Mbak, saat kamu sembahyang ada nanya majikan nggak? Nggak, gini, kan saya ditanya, kamu sembahyang nggak? Sembahyang, kapan? Malam, gitu. Ya, saya tuh kalau siang nggak ditanya, cuma malamnya saja. Lah, saya tuh ditanya keceplosan kalau siang atau sembahyang 2 kali gitu, Miss. Artinya adalah saat kamu sembahyang kamu nggak pamitan, bisa dibilang seperti itu? Iya, seperti itu, mungkin juga begitu. Yang kamu sampean di kamar dewe apa ora? Sampean di kamar dewe apa ora? Ada, Miss. Dan inilah yang sebenarnya pinter-pinter dewe lah, pinter-pinter menjaga sendiri. Itu ya, iya, aku lupa Miss itu ya. Benar. Padahal Miss Yuni selalu mengatakan itu. Kalau mulutmu tidak berhati-hati saat kamu pinter berbicara, kamu sendiri yang akan mati, Mbak. Ingat, ikan aja mulutnya tidak hati-hati kepancing kok. Bener nggak Miss Yuni ngomong? Iya betul Miss. Oh ya ini kan karena kamu dipancing, kepancing tuh kamu. Nah ya. Jadi kenapa kamu tanya dulu kalau nggak boleh, berarti ya sembunyi-sembunyi dong. Lah ini malah kamu mengakuinya. Iya. Lah ya bunuh diri dong. Bunuh diri. Saya nggak melarang kalian sholat, cuman kan di sana adatnya seperti apa, dan kamu sudah otomatis kan sudah tahu orang Hongkong seperti apa dan bagaimana. Yuk, malah boleh goro-goro, ya posoan lari yo iso kirim duit, oke, malah mulai Indonesia, yuk gak apa-apa, itu juga nikmat. Bener nggak? Ya syukuri aja. Iya, tapi saya bilang tidak usah dibelikan, tapi dikasih uang saja, katanya oke gitu kemarin. Loh kalau nggak dibelikan tiket, lah sampean mau kemana? Katanya di agensi dulu. Di agensi dulu kan tetap aja sama aja harus pulang Indonesia. Kalau ke Maka bisa nggak Miss? Wah saya nggak tahu ya jemuk bisa apa nggak. Setahu saya nggak bisa. Gitu ya. Ya pesannya Miss Yuni jangan terlalu banyak bicara. Ikan aja yang tidak berhati-hati bisa mati karena kepancing mulutnya. Iya Miss. Ya wes hati-hati. Sebenarnya ini kan hari-hari terakhir kamu lakukan yang terbaik. Ya siapa tahu majikan berubah, tidak jadi nginterminate kamu dan berdoa.
Iya, Ya. Miss. Terima kasih, Miss. Semangat, Miss. Doa semoga kamu tidak diinterminate dan Iya. katakan pada diri sendiri bahwa majikan tidak jadi menginterminate kamu. Semuanya akan Siap, baik-baik Miss. saja. Siap, Miss. Oke? Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Oke, bye-bye. Inilah bahayanya mulut. Saya pernah mendengarkan satu podcast salah satu orang Indonesia yang mengatakan bahwa berhati-hatilah membawa mulut, karena mulut itu jika tidak berhati-hati akan membawa kebinasaan. Artinya adalah semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Itu yang saya akui pada diri saya sendiri. Saya sebagai konten kreator yang selalu marah-marah, yang selalu bengong-bengong, yang selalu cepat-cepat, saya itu sadar diri, Mbak. Tapi saya punya tujuan, tetap saya tujuannya satu, mengingatkan kalian semua akan tidak melakukan kesalahan yang sama kayak mbaknya ini. Sekali lagi, sholat sama majikan tidak izinkan, bahkan tidak boleh. Ya pinter-pinter sendiri. Dulu cece saya, pembantu saya tuh nggak boleh sholat sama mertua saya, pakai jilbab aja nggak boleh. Ya karena sudah bekerja lama, bisa mengambil hatinya, akhirnya diizinkan. Ya semua butuh proses ya. Ya kalian baru datang ujuk-ujuk, majikan takut atau seperti apa? Padahal ya nggak perlu takut-takut amat sih. Tapi memang pada kenyataannya mereka takut banget. Harusnya ya kalau 2 bulan butuh waktu, pelan-pelan, semua itu butuh waktu. Tidak ada yang ujuk-ujuk dalam dunia ini. Tidak ada yang tiba-tiba dalam dunia ini. Jadi buat teman-teman, saya selalu katakan berhati-hatilah dengan mulut kalian. Jika kalian tidak berhati-hati dengan mulut kalian, maka kebinasaan itu akan mengikuti kita. Jadi ikan tidak berhati-hati, syukur mangap. Ikan tidak berhati-hati, syukur nyamplok. Iku iso mati. Apalagi manusia yang penuh persaingan di luar sana. Banyak sekali orang-orang yang berpura-pura baik. Ikan tidak ada yang pura-pura baik. Ikan tidak ada yang pura-pura mangap-mangapan atau anggap-anggapan. Tapi kalau salah menempatkan cangkem, akhirnya nyaplok pancing. Ya teman-teman, ini adalah motivasi hidup yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan pengalaman kalian semua. Jika tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kalian, saya minta maaf karena ini adalah kehidupan seseorang, kehidupan yang tidak pernah sama. Kita mungkin punya masalah yang sama, tapi kita mungkin punya cerita yang berbeda. Karena itu, kalian boleh sharing ke saya bagaimana menjalani hidup dengan versi kalian. Saya tahu sebagian kalian ada yang telepon saya itu play victim, ada juga yang seolah-olah terzolimi padahal dia yang menzolimi orang lain. Tapi saya hanya akan mendengarkan versi kita masing-masing. Jadi dalam hidup ini memang nyata, tidak ada yang semuanya baik semua. Ada yang memanfaatkan kebaikan saya, ada yang menghina saya setelah saya tolong. Itu sudah hal yang wajar dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungannya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.